Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bi hadihi ila yaumiddin wa ba'd. Ikhwani wa akhwati a'azanallahu yakum. Hadirin wal hadirat jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Insyaallah pada malam hari ini kita akan melanjutkan pembacaan dari kitab Manhaj As-Salaf fi Tazkiyatin Nufus, metode salaf di dalam membersihkan jiwa, yang ditulis oleh Syekh Sa'id Sa'di bin Hamud Asy-Syamari hafizallahu taala. Dan kita masuk pada pasal yang kedua dari kitab ini, yaitu makanatut tazkiyatin nafsi fil Islam wa bayanu mafhumiha wa ahkamuha wa khasaisuha. Tentang kedudukan tazkiyatun nufus di dalam Islam, penjelasan pengertian dari tazkiyatun nufus, hukum-hukumnya dan kekhususannya. Maka di dalam pasal yang kedua ini beliau ingin menjelaskan bagaimana kedudukan tazkiyatun nufus di dalam agama kita, pengertiannya dan hukum-hukumnya. Pada bab yang pertama dari pasal ini, beliau membawakan sebuah bab maja'a fi makani tazkiyatin nafsi fil Islam. Bab dalil-dalil yang menunjukkan kedudukan tazkiyatun nufus di dalam Islam. Dalil-dalil yang datang untuk menunjukkan kedudukan tazkiyatun nufus di dalam Islam. Di dalam bab yang pertama ini, beliau ingin menunjukkan bagaimana kedudukan yang agung, kedudukan yang mulia, kedudukan yang tinggi dari tazkiyatun nufus di dalam syariat kita. Yang pertama, beliau menukilkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Az-Zariyat ayat 56, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Wa ma khalaqtul jinna wal insa, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Ini dalil yang pertama yang beliau bawakan untuk menjelaskan tentang kedudukan tazkiyatun nufus, itu tentang tujuan utama hakikat Allah menciptakan jin dan manusia. Bahwasanya tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia melainkan untuk tujuan yang agung, yaitu untuk beribadah kepadanya. Ay illa liwahidun,
Maksudnya agar mereka senantiasa mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupan. Ini tujuan utama Allah menciptakan jin dan manusia, untuk beribadah, untuk mentauhidkan Allah, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa saja yang memalingkan ibadahnya kepada selain Allah Subhanahu wa taala, berarti sejatinya dia telah berpaling dari tujuan utama dia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang memalingkan ibadah kepada selain Allah, berarti dia telah menyimpang dari tujuan. Tujuan Allah menciptakan jin dan manusia, kata Allah, illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka semuanya beribadah kepadaku. Maksudnya illa liyuwahhidun, maksudnya agar mereka senantiasa mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ini tujuan utama. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala tidaklah mengutus para nabi dan rasul melainkan untuk menyerukan hal ini. Melainkan untuk menyeru manusia agar mereka memahami hakikat penciptaan mereka. Menyeru mereka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari rasul yang pertama Nuh alaihissalam sampai rasul yang terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah utus mereka semua untuk mengembalikan manusia ke dalam tujuan utama mereka, yaitu mentauhidkan Allah dan meninggalkan semua bentuk-bentuk ibadah pengagungan dari selain Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ikhwani wa akhwati a'azallahu yakum, maka semua seruan-seruan, semua dakwah-dakwah yang memalingkan seorang hamba dari tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, pada hakikatnya itu adalah seruan yang memalingkan manusia dari tujuan utama diciptanya mereka oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di dalam masalah tazkiyatul nafs. Bagaimana seorang hamba membersihkan jiwanya, mendidik jiwanya, maka sebesar-besar perkara yang harus dia bersihkan adalah perkara-perkara yang merusak tauhidnya dan merusak ibadah dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus senantiasa dipahami. Bahwasanya tazkiyatun nufus itu tidak lepas dari tujuan kita Allah ciptakan untuk bagaimana kita memurnikan ibadah. Bagaimana kita meninggalkan, menjauhi semua bentuk-bentuk ibadah pengagungan kepada selain Allah, karena itu memalingkan kita dari tujuan kita yang utama. Kemudian setelah beliau menyebutkan firman Allah di dalam Az-Zariyat ayat 56 untuk menegaskan kepada kita tentang hakikat tujuan kita Allah adakan di dunia ini untuk ibadah. Kemudian beliau menyebutkan yang berikutnya firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Jum'ah ayat yang kedua yang sudah sebelumnya beliau sebutkan, yaitu tentang diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tujuan Allah mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin." Di dalam surah Al-Jum'ah ayat yang kedua Allah taala berfirman, "Huwa dia Allah alladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan." Dialah Allah zat yang telah mengutus seorang rasul fil ummiyin, pada manusia yang ummi. Ummi di sini maksudnya tidak diturunkan kepadanya kitab, bukan ahlul kitab. Dialah zat yang telah mengutus seorang rasul
pada manusia orang-orang yang ummi minhum, seorang rasul dari kalangan mereka, yatlu alaihim ayatihi, yang rasul tersebut membacakan ayat-ayat Allah, ayat-ayatnya kepada mereka, wa yuzakkihim, dan membersihkan, mensucikan jiwa mereka, wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, dan mengajarkan kepada mereka Alkitab dan Al-Hikmah, Al-Quran dan Sunnah. Ini yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Allah sebutkan di dalam ayat ini, yatlu alaihim ayati, Allah bacakan ayat-ayatnya, Rasulullah bacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, kemudian Rasulullah membersihkan jiwa-jiwa mereka, dan Rasulullah ajarkan, Rasulullah didik mereka dengan kitab dan sunnah. Wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Meskipun kepada mereka sebelum diutus Rasulullah SAW, la fi dhalalin mubin, sungguh benar-benar di dalam kesesatan yang nyata. Ini ikhwani wa akhwati a'azanallahu yakum, bagaimana Rasulullah SAW mendidik para sahabatnya, membacakan ayat-ayat Allah, membersihkan jiwa-jiwa mereka, dan mengajarkan kepada mereka kitab Allah, Al-Quran Al-Karim, dan juga sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ayat yang berikutnya yang beliau bawakan adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Asy-Syams. Surat Asy-Syams ayat yang ke-10. Surat Asy-Syams ayat yang ke-10. Setelah Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluk-makhluknya, kemudian Allah mengatakan, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh telah beruntung, telah meraih kemenangan, man zakkaha, siapa yang mensucikan jiwanya, wa qad khaba, dan sungguh telah merugi, man dassaha, siapa yang mengotori jiwanya. Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini menegaskan bahwasanya orang-orang yang dia senantiasa berusaha mensucikan jiwanya adalah orang-orang yang akan meraih kemenangan, orang-orang yang akan meraih falah, keberuntungan. Dan sebaliknya, orang-orang yang mengotori jiwanya adalah orang-orang yang dia akan mendapatkan kerugian di dalam kehidupannya. Mensucikan jiwa di sini maksudnya tahara nafsahu minadz-dzunub wa naqaha minal uyub wa raqaha bi ta'atillahi wa 'alaha bil ilmi nafi wal 'amal salih. Kata Sa'di, yang dimaksud dengan orang-orang yang mensucikan jiwa di sini adalah orang-orang yang senantiasa berusaha membersihkan jiwanya dari dosa-dosa, kemudian membersihkannya dari aib-aib perkara-perkara yang tercela, dan meninggikan jiwanya dengan ketaatan kepada Allah, dan meninggikannya dengan ilmu yang bermanfaat dan amal saleh. Inilah maksud dari orang-orang yang senantiasa membersihkan jiwa mereka. Bagaimana dia berusaha menjauhi perbuatan-perbuatan dosa dan perbuatan-perbuatan yang tercela, kemudian dia didik jiwanya dengan amal-amal ketaatan, kemudian dia tinggikan jiwanya dengan ilmu yang bermanfaat dan dengan amal-amal saleh. Ayat yang berikutnya yang beliau bawakan di sini terkait dengan masalah tazkiyatun nufus, yaitu firman Allah di dalam surat Thaha ayat 85, 75 sampai 76, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa may ya'tihi mu'minan
qad 'amilas salihat faulaika lahumud darajatul 'ula jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa dzalika jazaa'u man tazakka. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa may ya'tihi mu'minan, dan barang siapa yang datang kepadanya, kepada Tuhannya, mendatangi Tuhannya mukminan, dalam keadaan orang yang beriman, datang kepada Rabbnya dalam keadaan membawa iman, pada amilus salihat, sungguh dia telah melakukan amalan yang saleh, dia datang kepada Rabbnya dalam keadaan mukmin dan dia telah melakukan amal-amal saleh, maka kata Allah Subhanahu wa taala, faulaika lahumud darajatul 'ula, maka bagi mereka Allah sediakan ad-darajatul 'ula, tempat kedudukan yang dimuliakan, ditinggikan. Jannatu 'adn, yaitu surga Aden, tajri min tahtiha al-anhar, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Wa dzalika jazaa'u man tazakka. Kemudian Allah mengatakan, dan hal itu balasannya Allah berikan berupa surga Aden yang mengalir sungai di bawahnya dan mereka kekal di dalamnya. Kata Allah, itu adalah balasan man tazakka, bagi siapa saja yang dia telah membersihkan jiwanya. Maksudnya membersihkan jiwa dari penyakit-penyakit yang mengotori jiwanya, dari kesyirikan, dari kekufuran, dari kefasikan dan kemaksiatan. Ini ikhwani wa akhwati azamahnya pun maksud dari tazkiyatun nufus man tazakka, orang yang senantiasa berusaha membersihkan jiwanya, yaitu membersihkan dari perkara-perkara yang mengotori jiwa manusia, apakah itu kesyirikan, kekufuran, kefasikan maupun kemaksiatan. Karena perkara-perkara inilah yang mengotori jiwa seorang hamba. Kesyirikan, ketika seorang hamba jiwanya dipenuhi dengan kebergantungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, ketundukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, kecintaan, pengharapan kepada selain Allah, ini adalah perkara-perkara yang merusak jiwa dia karena memalingkan dari fitrahnya. Demikian juga semua bentuk-bentuk kekufuran kepada apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, ini adalah perkara yang akan mengotori jiwa seorang hamba. Demikian juga kefasikan, ketidaktaatan dan kemaksiatan yang dilakukan. Inilah makna dari man tazakka, ay man tatahhara nafsah. Maksudnya orang yang senantiasa berusaha membersihkan jiwa dari kesyirikan, kekufuran, dari kefasikan dan kemaksiatan. Kemudian di dalam ayat yang lain beliau membawakan firman Allah di dalam surah An-Nahl ayat 97. Allah Subhanahu wa taala berfirman, man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Allah Subhanahu wa taala menjadikan man 'amila salihan, siapa yang melakukan amalan saleh, min dzakarin aw untha, baik dia seorang laki-laki maupun perempuan. Siapa yang melakukan amalan saleh, baik laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'min, dan dia beriman, dan dia orang-orang yang beriman, seorang mukmin, maka kata Allah Subhanahu wa taala, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka pasti kami akan berikan kepadanya hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan penekanan dengan lam ta'kid, falanuhyiyannahu. Lam di sini lam ta'kid.
lanuhyiyanna, sungguh. Kemudian diakhiri dengan nun taukid juga, ya. Lanuhyiyannahum, sungguh pasti kami akan berikan kepadanya hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Dan ini janji Allah Subhanahu wa taala bagi siapa saja dari hamba-hambanya yang dia senantiasa mengerjakan amalan yang saleh dan dia beriman. Amalan dikatakan saleh apabila amalan dibangun di atas syariat, di atas petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dia beriman, artinya dia senantiasa menjaga keimanannya, membersihkan akidahnya, tauhidnya dari perkara-perkara yang merusak dan mengotori. Kemudian Allah mengatakan wala najziyannahum ajrahum, dan pasti kami akan memberikan balasan kepada mereka, pahala mereka bi ahsani ma kanu ya'malun, dengan balasan yang jauh lebih bagus dari apa yang mereka kerjakan. Ini yang Allah janjikan kepada hamba-hambanya, dia senantiasa melakukan amal soleh dan menjaga keimanannya. Kemudian ayat terakhir yang beliau bawakan di dalam bab ini, yaitu di dalam surah Fussilat ayat 6 sampai 7. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan keadaan orang-orang musyrik. Allah mengatakan wa wailul lil musyrikin, celakalah bagi orang-orang musyrik, alladzina la yu'tuna zakah, yaitu orang-orang yang tidak mengerjakan atau menunaikan zakatnya, wa hum bil akhirati hum kafirun, dan mereka kufur, tidak beriman dengan kehidupan akhirat. Mereka tidak beriman dengan kehidupan akhirat. Ya. Makna az-zakah di sini ikhwan wa akhwati azanallahu yakum, ada dua tafsiran makna az-zakah. Yang pertama, la yu'tuna zakah, maksudnya orang-orang yang tidak membersihkan jiwanya, ya, yang telah mengotori jiwanya dengan kesyirikan. Kemudian makna zakat yang kedua, orang-orang yang tidak menunaikan zakat yang Allah wajibkan kepada mereka. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala mengancam orang-orang musyrik, orang-orang telah mengotori jiwa mereka, ya, dengan kesyirikan, dan mereka kufur dengan kehidupan akhirat, kehidupan setelah kematian. Ini beberapa ayat yang beliau bawakan yang menjelaskan tentang kedudukan tazkiyatun nufus di dalam syariat kita. Kemudian beliau membawakan beberapa riwayat dalil-dalil hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama beliau bawakan hadis yang dikatakan oleh Muslim. Hadis ini juga disebutkan di dalam hadis Arba'in An-Nawawi. Beliau sebutkan nukilan potongan dari hadisnya, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kullun nasi yaghdu, setiap manusia, ya, masuk berangkat di waktu pagi, fabai'un nafsah, mereka hakikatnya sedang menjual dirinya. Setiap manusia di waktu pagi mereka menjual dirinya, famu'tiquha wa awmubiquha, maka ada di antara mereka yang berusaha untuk membebaskan dirinya, dan ada di antara mereka yang membinasakan, menghancurkan diri. Membebaskan dirinya yaitu membebaskan dari azab Allah Subhanahu wa taala, dari kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, dengan melakukan ketaatan kepadanya dan meninggalkan semua bentuk-bentuk kemaksiatan. Itulah hakikatnya orang-orang yang menjual dirinya untuk menyelamatkan dirinya dari azab Allah Subhanahu wa taala. Atau kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, au yubiquha, atau yang kedua yaitu manusia yang dia menghancurkan, membinasakan dirinya, ya, ketika dia, ya, meninggalkan jalan-jalan ketaatan dan jatuh di dalam perkara-perkara yang Allah haramkan. Kemudian yang berikutnya dari Zaid
bin Arqam radhiyallahu anhu, ia berkata, "La aqulu lakum illa kama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul." Kata Zaid, tidaklah aku ucapkan sampaikan kepada kalian melainkan apa yang senantiasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan atau ucapkan. Di mana Zaid di sini menyampaikan sebuah doa yang biasa dipanjatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ati nafsi taqwaha. Ya Allah, berikanlah kepada diriku, kepada jiwaku taqwaha, ketakwaannya, wa zakkiha, dan bersihkanlah jiwaku, anta khairu man zakkaha, engkau adalah sebaik-baik zat yang membersihkannya, anta waliyuha wa maulaha, engkau adalah penolongnya dan engkau adalah maulanya yang senantiasa menolong. Ikhwani wa akhwati azanillah yakum, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau senantiasa mengajarkan kepada kita untuk memohon kepada Allah agar Allah senantiasa membersihkan jiwa-jiwa kita, agar Allah menolong kita ya untuk memberikan yang terbaik, ya, kebaikan-kebaikan pada jiwa-jiwa kita. Ini saja mungkin kita sampaikan, nanti kita lihat keadaan. Ya, ikhwani wa akhwati a'azanallah yakum. Kita lanjutkan. Kemudian beliau menukilkan perkataan Qatadah rahimahullah taala ketika menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Asy-Syams, qad aflaha man zakkaha, sungguh telah beruntung orang-orang yang dia senantiasa ya, yang telah membersihkan jiwanya. Kata Qatadah, maksud dari man zakkaha, orang yang membersihkan jiwanya, ai man amila khairan zakkaha bi ta'atillah. Maksud dari sungguh beruntung orang yang membersihkan jiwanya, maksudnya orang-orang yang dia mengamalkan kebaikan, orang yang dia melakukan kebaikan, dia telah membersihkan jiwanya dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ya penjelasan dari Qatadah rahimahullah, maksud dari orang yang membersihkan jiwa adalah orang yang melakukan amal-amal ketaatan. Karena dengan melakukan amal-amal ketaatan kepada Allah berarti dia telah membersihkan jiwanya ya. Kemudian di dalam tempat yang lain Qatadah juga mengatakan dengan makna yang semakna ya, dengan ucapan sebelumnya, qad aflaha man zakkaha ay bi amalin shalih. Maksud dari orang yang membersihkan jiwa yaitu orang yang membersihkan jiwa dia dengan amal-amal saleh. Ini maksud orang yang mentazkiyah jiwanya, artinya dia membersihkan dan mendidik jiwanya dengan amal-amal saleh, amal ketaatan. Wa qala Mujahid rahimahullah, dan berkata Mujahid rahimahullah fi qoulihi ta'ala ya, terkait tentang firman Allah Subhanahu wa taala, wa qad khaba man dassaha, dan sungguh merugi orang yang mengotori jiwanya, ay man aghwaha, maksudnya orang yang telah menyimpangkan atau telah memalingkan jiwanya dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang-orang yang dia telah mengotori jiwanya. Kemudian beliau menukilkan perkataan Al-Mawardi rahimahullah ya,
Berkata Mawardi rahimahullah, la budda min tazkiyatin nafs wa la budda min tarbiyatiha. Maka wajib untuk senantiasa membersihkan jiwa dan wajib untuk senantiasa mendidik jiwa. Artinya tazkiyatun nufus, membersihkan jiwa dan mendidiknya ini merupakan suatu kewajiban, suatu keharusan. Wa illa baqiyat ala naqaisiha at-tabi'iyyah allati khuliqat 'alaiha. Apabila jiwa ini tidak ditazkiyah, tidak dibersihkan, tidak dididik, maka jiwa manusia akan tetap di atas kekurangan-kekurangan yang itu menjadi tabiatnya, yang mana Allah ciptakan jiwa di atas tabiat tersebut. Wa baqiya fiha ghairu dzalika mimma yaktasibuhul insan. Dan jiwa akan senantiasa tetap di dalam keadaannya dari perkara-perkara yang dilakukan oleh manusia. Jadi kekurangan-kekurangan yang ada pada manusia itu kalau jiwa kita tidak ditazkiyah, tidak dibersihkan dan tidak dididik, maka jiwa akan dalam keadaannya sebagaimana tabiat yang Allah ciptakan penuh dengan kekurangan-kekurangan. Natijata kaunihi baqiyan fi hadhihi dunya, ini merupakan sebagai buah dari keadaan jiwa tersebut selama dia ada di dalam kehidupan dunia ini. Wa dunya mala'u bil awdar wal madar wal awsaf wal ilal. Dan dunia, kata beliau, dipenuhi dengan perkara-perkara yang senantiasa akan mengotorinya, akan membahayakan jiwa, akan merusak ataupun penyakit-penyakit yang akan mengganggu jiwa manusia. Maka di sini beliau menegaskan keharusan bagi setiap muslim untuk senantiasa berusaha mentazkiyah dan mendidik jiwanya. Kemudian yang terakhir beliau menukilkan perkataan Syekh Sa'di rahimahullah taala di dalam tafsir beliau ketika beliau menafsirkan firman Allah, wa dzalika jazaa'u man tazakka, dan itu merupakan balasan bagi orang-orang yang senantiasa membersihkan jiwanya. Dalam surat Thaha tadi kata Syekh Sa'di, maksud dari man tazakka, orang yang membersihkan jiwa, ay tatahharu, dan itu surga yang Allah janjikan tersebut adalah balasan bagi orang-orang yang senantiasa membersihkan jiwanya, ay tatahharu minasyirki wal kufri wal fusuqi wal isyan. Maksudnya orang-orang yang dia senantiasa berusaha membersihkan jiwa dia dari bentuk-bentuk kesyirikan, kekufuran, kefasikan dan kemaksiatan. Ini maksud dari orang yang mentazkiyah. Bagaimana dia senantiasa membersihkan jiwanya, membersihkan hatinya dari kesyirikan, kekufuran, kefasikan dan kemaksiatan. Imma alla yaf'aluha bil kulliyah aw yatubu mimma fa'alahu minha. Baik dia berusaha untuk meninggalkan semua penyakit-penyakit ini secara keseluruhan, meninggalkan kesyirikan, kekufuran, kefasikan atau kemaksiatan bil kulliyah, secara keseluruhan benar-benar meninggalkannya, atau dia senantiasa berusaha untuk bertobat dari apa yang telah dia kerjakan dari perbuatan-perbuatan tersebut. Ini masuk di dalam makna orang yang membersihkan jiwanya. Bagaimana dia senantiasa berusaha menjaga dirinya, menjaga jiwanya, menjaga hatinya, menjaga dirinya untuk tidak jatuh di dalam kesyirikan, tidak jatuh di dalam kekufuran, kefasikan, kemaksiatan. Inilah orang-orang yang senantiasa mendidik jiwanya. Atau ketika qadarullah Allah yang beri ujian kepada dia, jatuh di dalam perkara-perkara tersebut, dia berusaha untuk segera bertobat dan keluar dari perkara tersebut. Wa zakka aidan nafsahu, dia juga berusaha membersihkan jiwanya, wa nammaha bil imani wal amali salih, dan bagaimana dia menumbuhkan, dia mengembangkan jiwanya
dengan keimanan dan dengan amal saleh. Fa inna litazkiyati ma'nayin. Karena kalimat tazkiyah kata Syekh Sa'di ini ada dua makna. Kata tazkiyah ini ada dua pengertian. Yang pertama adalah at-tanqiyah wa izalatul khabath. Makna tazkiyah yang pertama adalah membersihkan atau menghilangkan kotoran. Berarti tazkiyatun nufus artinya membersihkan atau menghilangkan kotoran-kotoran jiwa. Ini makna tazkiyah yang pertama. Membersihkan atau menghilangkan perkara-perkara yang mengotori. Kemudian makna yang kedua, waziyadatu bihusulil khair. Makna yang kedua adalah bagaimana menumbuhkan jiwa dengan meraih kebaikan-kebaikan. Ini makna tazkiyah yang kedua. Dari sini juga makna zakat itu sama, az-zakat. Tazkiyah zakat itu dari satu akar kata. Makna yang pertama adalah membersihkan dan menghilangkan kotoran. Makna yang kedua mendidik dan menumbuhkan atau mengembangkan jiwa. Dengan apa? Dengan amal soleh, dengan keimanan dan amal soleh. Wa sumiyati zakatu zakatan li hadainil amrayn. Dan zakat dinamakan dengan istilah zakat karena mencakup dua makna. Zakat dikatakan zakat karena dia membersihkan sesuatu dan dia menumbuhkan sesuatu, mengembangkan sesuatu. Zakatul mal karena dia membersihkan harta kita dari perkara-perkara yang kotor mengotorinya, dan dia menumbuhkan keberkahan dari harta yang kita miliki. Inilah makna at-tazkiyah atau makna zakat. Yang pertama membersihkan dari kotoran, yang kedua menumbuhkan dan mengembangkan. Akhwani akhwati azanallahum, ini saja mungkin bisa kita sampaikan di dalam pembahasan bab yang pertama terkait dengan kedudukan tazkiyatun nufus di dalam syariat kita. Mudah-mudahan apa yang sedikit ini bisa menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat bagi kita dan bisa memaham kepada kita bagaimana kedudukan tazkiyatun nufus di dalam agama kita, bahwasanya tazkiyatun nufus ini tidak bisa dilepaskan dari permasalahan-permasalahan akidah, keimanan, permasalahan tauhid, karena itulah perkara yang sebesar-besar perkara akan mendidik jiwa seorang hamba. Dan sebaliknya tidak bisa lepas dari bagaimana kita menjauhi semua bentuk-bentuk kesyirikan. Karena kesyirikan inilah besar-besar perkara akan mengotori jiwa seorang hamba. Makanya tidak bisa dipisahkan antara tazkiyatun nufus dengan bagaimana kita membersihkan kesyirikan-kesyirikan dan kemudian mendidiknya dengan keimanan. Dan itulah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Setiap orang yang mempelajari sirah beliau, perjalanan dakwah beliau dari awal kali beliau berdakwah menyampaikan Islam kepada penduduk Makkah ketika itu, semuanya akan mengetahui bagaimana apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Bagaimana Nabi SAW berusaha membersihkan jiwa-jiwa mereka dari pengaruh-pengaruh kesyirikan yang sudah mendarah daging di tengah-tengah masyarakat ketika itu. Keyakinan-keyakinan syirik yang hampir merata di tengah-tengah jazirah Arab ketika itu. Kenapa? Karena itu yang mereka dapatkan dari nenek moyang mereka, dan inilah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, mendidik mereka tentang hakikat tauhid, hakikat syirik, dikenalkan bentuk-bentuk kesyirikan yang harus ditinggalkan, kemudian bagaimana memurnikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah mendidik para sahabat di atas hal tersebut. Ini saja yang bisa kita sampaikan. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.